Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, jumpa lagi dengan kakak di Kepramukaan Penggalang pada pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kepramukaan kita, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok, yaitu berkaitan dengan pembentukan regu. Nah, sebelum membentuk regu, kakak akan menjelaskan pengertian regu. Apa sih regu? Regu merupakan satuan terkecil di dalam pramuka golongan penggalang, ya. Jadi regu adalah satuan terkecil dalam pramuka golongan penggalang. Kalau dalam golongan siaga, satuan terkecilnya disebut barung. Nah, nama regu untuk putra diambil dengan nama-nama hewan. Misalnya regu kalajengking, regu kobra, regu harimau, regu singa, regu semut, regu merpati, regu garuda, dan lain sebagainya. Jadi untuk putra, nama regu menggunakan nama hewan atau binatang. Sedangkan regu putri menggunakan nama-nama tumbuhan atau bunga sebagai nama regunya. Contoh misalnya regu kamboja, regu mawar, regu melati, regu dahlia, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah bila regu putra menggunakan nama hewan sebagai nama regunya, kalau regu putri menggunakan nama tumbuhan atau bunga sebagai nama regunya. Baik, untuk jumlah regu, ya, jumlah regu paling sedikit adalah 6 orang, ya. Paling banyak itu 8 orang, ya. Tentunya bila putra harus membentuk regu putra. Jadi putra ya anggotanya semuanya putra. Kalau putri, regunya semua anggotanya harus putri, ya, karena di dalam pramuka itu satuan terpisah antara putra dan putri berbeda. Baik, di dalam regu ada yang disebut dengan dewan regu, ya, biasa disebut kalau sehari-hari itu disebut kepengurusan, ya. Jadi dewan regu adalah kepengurusan dalam regu. Apa saja sih dewan regu itu? Yang pertama adalah pinru. Apa itu pinru? Pinru adalah singkatan dari pemimpin regu, ya. Jadi kalau di kelas biasanya disebut ketua kelas, tapi di dalam pramuka, khususnya di dalam pramuka penggalang, bukan ketua sebutannya tetapi pemimpin. Nah, kalau pemimpin regu disebut dengan pinru atau pemimpin regu. Kemudian dewan regu lainnya yang kedua adalah wapinru. Apa itu wapinru? Wapinru juga singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari wakil pemimpin regu. Kemudian dewan regu lainnya juga ada yang disebut dengan juru tulis atau sekretaris, ya. Ada juga juru uang atau bendahara, dan sisa dari kepengurusan tersebut adalah anggota, ya. Jadi langkah-langkah membentuk regu yaitu pertama, ya, tentunya kalian harus mencari teman untuk dikumpulkan menjadi dalam satu regu. Kemudian setelah teman-teman kalian sudah kalian pilih dan sudah berkumpul, maka kalian tentukan nama regunya, ya.
Ketika nama regunya sudah ada, nah langkah berikutnya adalah memilih pinru siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin regu. Kalian pilih. Kemudian pilih juga wapinrunya, wakil pemimpin regu. Pilih juga juru tulisnya dan juru uangnya. Dan sisa dari yang kalian pilih adalah menjadi anggota. Apa sih tugas dari pinru atau pemimpin regu? Tentunya sebagai pemimpin adalah harus dapat memimpin regunya dengan baik, ya. Merapikan regunya ketika akan melakukan atau melaksanakan upacara atau apel. Itu adalah tugas dari pemimpin regu. Kemudian tugas wapinru adalah mewakili pemimpin regu ketika pemimpin regunya sedang tidak ada di regunya. Ya, karena di dalam kepramukaan biasanya pemimpin regu sering dipanggil berkoordinasi dengan pembina atau regu lainnya. Maka dari itu tugas wapinru adalah mewakili pemimpin regunya ketika pemimpin regunya sedang tidak ada di dalam regu. Kemudian juru tulis. Apa sih tugas dari juru tulis? Juru tulis bertugas sebagai pencatat, ya. Kemudian mengabsen anggota regunya. Itu tugas juru tulis. Nah, kemudian yang selanjutnya, dewan regu selanjutnya adalah juru uang atau bendahara. Tugasnya adalah mengumpulkan iuran atau kas regu, ya, karena diharapkan semua regu harus memiliki uang kas. Untuk apa? Jadi ketika nanti ada kegiatan, kalian istilah kata mempunyai modal gitu ya, mempunyai uang ya, jadi kalian tinggal menambahkan sisanya saja. Bisa untuk membeli perlengkapan ya, dan lain sebagainya. Oke. Tugas kalian pada pertemuan kali ini ya, berkaitan dengan materi kita yaitu dinamika kelompok atau pembentukan regu, maka tugasnya adalah membentuk regu. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Terserah kalian. Boleh menghubungi temannya satu persatu melalui telepon atau melalui WA dan lain sebagainya. Ya, silakan. Minimal atau paling sedikit 6 orang, paling banyak 8 orang. Oke? Setelah kalian pilih teman, maka tugas yang kedua adalah menentukan nama regunya. Ingat, untuk putra nama regunya memakai nama hewan atau binatang ya. Untuk putri, untuk nama regunya memakai nama tumbuhan atau bunga. Nah, setelah kalian tentukan nama regunya, tugas yang ketiga adalah memilih pinru atau pemimpin regu, memilih wapinru atau wakil pemimpin regu, memilih juru uang atau bendahara, dan memilih juru tulis atau sekretaris. Dan sisanya berarti menjadi anggota. Kemudian kalian jangan lupa membuat grup WA regu kalian. Dan yang terakhir tugasnya adalah ketika semuanya sudah dilaksanakan, tugas yang terakhir adalah laporan. Laporan kepada kakak ya tentunya. Bisa melalui grup, bisa melalui japri ya, atau jalur pribadi ke kakak. Laporannya contoh, lapor misal ya, ini misal. Lapor kami dari regu naga misalnya. Jumlah 8 orang. Wapinru disebutkan namanya, pinrunya disebutkan namanya, juru tulis disebutkan namanya, juru uang disebutkan namanya, anggota disebutkan namanya. Ya, seperti itu. Contoh laporannya. Laporannya tertulis saja, diketik melalui WA. Ya, kakak harap kalian memahami materi dan tugas yang kakak berikan pada pertemuan kali ini. Ya, jadi jangan lupa
tugas yang utama adalah membentuk regu. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.